Menjelang Piala Dunia 2026, dunia sepak bola seakan bertada di persimpangan rasa. Ada harapan yang membumbung tinggi, ada kegelisahan yang menyelinap diam-diam. Euforia memang mulai terasa, dari Eropa hingga Asia. Dari stadion megah sampai lapangan-lapangan yang penuh sejarah. Semua bergerak, semua berdenyut, semua bersiap menyambut pesta terbesar sepak bola dunia. Namun di balik gegap gempita itu, ada cerita naik dan turun. Ada liga yang tumbuh, dan ada pula yang perlahan runtuh. Dan di tengah pusaran itu, sebuah nama dari Indonesia berdiri tegak, perlahan tapi pasti menyedot perhatian. Persib Bandung. Di dalam negeri, Persib Bandung bukan sekadar klub sepak bola. Ia adalah denyut nadi, ia adalah identitas, ia adalah cerita panjang tentang kesetiaan, tentang harapan yang tak pernah mati. Klub dengan basis supporter raksasa ini kini kembali menjadi sorotan. Bukan hanya ramai dibicarakan di Indonesia, tetapi mulai dilirik di level Asia. Persib Bandung perlahan berubah wajah, bukan hanya karena prestasi di lapangan, tetapi juga karena kematangan manajemen, kekuatan branding, dan daya tarik global yang kian terasa. Ada aura berbeda yang kini menyelimuti Maung Bandung, aura klub besar yang siap melangkah lebih jauh. Menariknya, kebangkitan Persib Bandung dan sepak bola Indonesia terjadi di saat yang bersamaan dengan runtuhnya sebuah kekuatan lain di Asia. Ketika Asia Tenggara berusaha menanjak, fenomena sebaliknya justru terjadi di India. Liga yang selama ini digadang-gadang lebih mapan, lebih mahal dan lebih menjanjikan dibanding BRI Super League Indonesia, justru masuk ke fase krisis yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Liga India yang dulu penuh pemain asing, gaji fantastis dan proyek jangka panjang kini berada di ambang kehancuran. Satu persatu klip goyah, jadwal kompetisi tak jelas, kontrak pemain menggantung tanpa kepastian. Ketidakpastian merajalela dan harapan perlahan menguap. Dalam sepak bola modern, ketidakpastian adalah musuh terbesar. Dan itulah yang kini melumpuhkan Liga India. Pemain-pemain yang datang dengan mimpi besar kini justru dihadapkan pada kenyataan pahit. Tidak ada jadwal yang jelas, tidak ada kepastian gaji, tidak ada jaminan masa depan. Dalam kondisi seperti itu, satu-satunya pilihan rasional adalah pergi. Maka terjadilah eksodus besar-besaran. Yang menarik tujuan mereka bukan Eropa, bukan Timur Tengah, melainkan Indonesia. Dulu, Liga Indonesia kerap dipandang sebelah mata, disebut belum stabil, dianggap penuh drama, dan sering diragukan profesionalismenya. Namun, waktu bergerak, dan keadaan berubah. BRI Super League Indonesia kini justru menjadi pelabuhan aman. Kompetisi berjalan, stadion-stadion hidup, atmosfer kembali menggila. Secara finansial, liga ini mulai menunjukkan kestabilan yang menjanjikan. Dan ketika Liga India terpuruk, Indonesia justru menyambut arus kepercayaan baru. Liga sepak bola India sebenarnya tidak pernah diposisikan sebagai penguasa Asia. Nama mereka jarang disejajarkan dengan Jepang, Korea Selatan atau Arab Saudi. Namun, selama beberapa tahun, mereka dianggap cukup mapan. Struktur liga terlihat rapi, gaji pemain tinggi untuk ukuran Asia, pemain asing berdatangan, investor besar dunia ikut menanamkan modal. Banyak yang percaya sepak bola India sedang berada di jalur yang tepat. Tapi semua itu runtuh dalam waktu yang relatif singkat. Akar persoalannya memang kompleks, konflik struktural, masalah finansial, kerjasama pengelolaan liga yang tersendat, hak siar yang macet, dan pembagian komersial yang tidak berjalan. Klub tidak mendapatkan kepastian pemasukan, federasi kesulitan bergerak, operator liga gagal memberi jaminan kapan kompetisi bisa berjalan normal. Dan ketika fondasi runtuh, bangunan sebesar apapun pasti roboh. Efek domino pun tak terelakkan. Klub kehilangan arah, rencana musim berantakan, kontrak pemain menjadi abu-abu, terutama pemain asing yang datang dengan standar profesional tinggi. Mereka tidak bisa menunggu dalam ketidakpastian. Nilai pasar bisa turun, karir bisa stagnan, maka satu persatu memilih hengkang.
Di sisi lain, biaya operasional klub-klub India memang tinggi. Selama ini mereka hidup dari suntikan investor. Ketika pemasukan berhenti dan kejelasan kompetisi menghilang, model bisnis itu langsung ambruk. Klub tak sanggup membayar gaji, pemain dilepas, dipinjamkan, atau dibiarkan mencari klub sendiri. Fokus klub bukan lagi prestasi, melainkan bertahan hidup. Investor pun membaca situasi ini dengan dingin. Sepak bola adalah proyek jangka panjang, stabilitas adalah kunci. Ketika liga tak sanggup membeli arah, kepercayaan runtuh. Investor kelas dunia pun satu persatu menarik diri. Dan disinilah titik balik itu terjadi. Indonesia muncul sebagai alternatif paling masuk akal. Pasar besar, basis supporter fanatik, atmosfer stadion yang hidup, kompetisi yang berjalan. BRI Super League menjadi magnet baru. Rumor demi rumor bermunculan. Nama-nama pemain asing dari Liga India mulai dikaitkan dengan klub-klub Indonesia. Bursa transfer mendadak panas. Dari penyerang, gelandang kreatif, hingga bek berpengalaman, semua masuk radar. Salah satu nama yang sempat menyita perhatian adalah Adrian Luna. Gelandang kreatif asal Uruguay ini ramai dirumorkan bakal merapat ke Persib Bandung. Bobotoh pun berspekulasi panjang, membayangkan visi permainan Luna berpadu dengan kebutuhan Persib di lini tengah. Harapan itu sempat membuncah, namun akhirnya Luna berlabuh ke Persik Kediri dengan status pinjaman. Meski begitu, cerita ini tetap mempertegas satu hal. Klub-klub Indonesia kini menjadi tujuan utama pemain berkualitas. Ada pula No Sadoli, penyerang asal Maroko yang namanya mendadak ramai di Asia Tenggara. Kecepatan, keberanian duel, dan naluri golnya membuat banyak klub Indonesia tertarik. Rumor kepindahannya menjadi bukti bahwa eksodus dari India bukan sekedar isu. Bahkan beberapa pemain sudah resmi bergabung dengan klub Indonesia, seperti Borja Herrera dari FC Goa yang kini memperkuat Persijap Jepara. Semua ini menunjukkan satu hal penting. Indonesia kini menawarkan kepastian bermain, dan dalam sepak bola, kepastian adalah segalanya. Di tengah arus besar ini, Persib Bandung berada di posisi yang sangat menguntungkan. Bukan hanya soal ketersediaan pemain, tetapi juga peluang investasi. Ketika krisis Liga India memuncak, satu kabar besar mengguncang Asia. City Football Group, salah satu jaringan klub terbesar di dunia, memastikan diri keluar dari salah satu proyek di India. CFG dikenal sangat selektif, mereka hanya masuk ke pasar yang stabil, potensial dan menjanjikan jangka panjang. Ketika CFG menarik diri dari India, pertanyaan besar pun muncul. Kemana arah langkah mereka selanjutnya? Asia Tenggara langsung masuk radar, dan di antara semua opsi, Indonesia berdiri paling depan. Dan jika bicara klub, Persib Bandung adalah pilihan paling logis. Mengapa Persib Bandung? Jawabannya sederhana, tapi sangat kuat. Basis supporter Persib Bandung adalah salah satu yang terbesar dan paling fanatik di Asia. Brand Persib sudah hidup, mengakar dan kuat. Pasar Indonesia masif, engagement digital tinggi, atmosfer sepak bola begitu emosional. Dari sudut pandang bisnis sepak bola modern, ini adalah ladang emas. Jika suatu hari investasi besar benar-benar masuk, dampaknya bagi Persib Bandung akan luar biasa. Standar manajemen meningkat, akses ke jaringan global pemain terbuka, branding internasional menguat. Namun yang paling penting, Persib Bandung bisa naik kelas tanpa kehilangan identitas lokalnya. Tetap menjadi klub rakyat, tetap menjadi kebanggaan Bandung, tetap menjadi rumah bagi bobotoh. Pada akhirnya, Liga Sepak Bola India kini berada di fase finansial yang sangat buruk akibat kepengurusan yang kacau. Sementara Liga Indonesia justru sedang berada di tren naik. Agen pemain dan investor membaca momentum ini dengan jeli. Fenomena seperti ini jarang terjadi. Liga yang dulu dipandang lebih rendah, kini justru menjadi tujuan utama. Dan siapa sangka, krisis di satu tempat bisa menjadi berkah di tempat lain. Bagi klub-klub Indonesia, ini adalah rejeki tak terduga. Biaya transfer lebih terjangkau, kualitas pemain meningkat, kompetisi makin kompetitif. Dan bagi Persib Bandung, ini adalah peluang emas untuk menegaskan diri sebagai kekuatan besar, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia. Di tengah riuh dunia yang bersiap menuju Piala Dunia 2026, satu cerita sedang ditulis dengan tinta keberanian dan kesabaran. Cerita tentang kebangkitan, cerita tentang Persib Bandung, dan cerita ini belum selesai. Di sebuah kota yang sejak dulu hidup dari denyut sepak bola, di antara jalan-jalan yang menyimpan sejarah, di tribun yang tak pernah benar-benar sunyi, ada satu nama yang selalu menjadi pusat harapan, amarah, doa, dan cinta jutaan orang. Nama itu adalah Persib Bandung. Sebuah klub yang bukan hanya berdiri di atas rumput hijau, tetapi hidup di dada setiap orang yang menyebut dirinya bobotoh. Persib bukan sekedar tim sepak bola, ia adalah cerita turun-temurun, warisan emosi dan identitas yang melekat sejak mata terbuka hingga mata terpejam.
Musim ini, Persib Bandung tidak sedang mengejar siapapun. Mereka tidak berlari dengan napas terengah di belakang bayang-bayang rival. Mereka berdiri tegak di puncak klasemen sementara Liga Super Indonesia. Posisi yang bukan datang karena keberuntungan, bukan pula hasil dari 1-2 laga ajaib. Ini adalah buah dari perencanaan, konsistensi, dan keberanian untuk berpikir lebih jauh dari sekedar bertahan. Di Stadion GBLA maupun dimanapun Persib melangkah, mereka hadir bukan sebagai kuda hitam, bukan sebagai kejutan musiman, tetapi sebagai tim yang memang dirancang untuk terus berjuang, terus menang, dan terus menatap ke depan. Di saat banyak klub tanah air masih sibuk membangun fondasi, masih berkutat dengan masalah internal, masih terjebak pada siklus jangka pendek, Persib justru sudah berada di fase berikutnya. Fase mengamankan dominasi sambil memikirkan masa depan. Fase di mana pertanyaan besar tidak lagi soal siapa lawan berikutnya, melainkan sejauh apa klub ini ingin melangkah. Karena ketika sebuah klub mulai berpikir seperti itu, narasi pun berubah. Tidak lagi tentang satu pertandingan atau satu musim, tetapi tentang sejarah yang ingin ditulis. Apakah Persib cukup puas menjadi raja di negeri sendiri? Ataukah Persib berani membuka pintu lebih lebar, menatap Asia, bahkan dunia? Pertanyaan itu kini menggema bukan hanya di ruang rapat manajemen, tetapi juga di warung kopi, di kolom komentar, di tribun stadion, dan di hati para pendukungnya. Dengan basis supporter yang masif, loyal dan militan, serta brand yang sudah sangat kuat di dalam negeri, Persib Bandung sesungguhnya memiliki fondasi yang jarang dimiliki klub Asia Tenggara lainnya. Fondasi emosional, kultural, dan komersial. Dan dari titik inilah, rumor itu mencuat. Sebuah nama yang terdengar seperti mimpi. Sebuah nama yang terasa seperti fantasi. Sergio Ramos. Yap, Sergio Ramos. Nama yang selama lebih dari 1 dekade menjadi simbol kepemimpinan, keberanian, dan mental juara di level tertinggi sepak bola dunia. Nama yang identik dengan Liga Champions, Piala Dunia, dan momen-momen besar yang menentukan sejarah. Sekilas, rumor ini memang terdengar mustahil, terlalu jauh, terlalu tinggi, terlalu tidak masuk akal. Namun justru disinilah diskusi harus ditarik ke level yang lebih dewasa dan realistis. Sergio Ramos memang sudah menginjak usia 39 tahun. Namun satu hal yang perlu dipahami, Ramos belum mau menutup karirnya. Ia bukan pemain yang sekedar ingin menghabiskan sisa waktu dengan nyaman. Ia masih menyimpan ambisi personal yang sangat besar. Ambisi untuk tetap berada di level tertinggi, ambisi untuk menjaga reputasi, dan ambisi paling besar, kembali masuk radar tim nasional Spanyol untuk Piala Dunia 2026. Beberapa laporan menyebut Ramos masih berharap bermain untuk klub Eropa yang tampil di kompetisi elit. Bukan semata-mata soal uang, tetapi soal menjaga level kompetitif dan eksistensi. Dari sini, satu hal menjadi jelas. Jika Ramos kembali ke Eropa, kontraknya hampir pasti bersifat jangka pendek. Fokusnya bukan membangun proyek jangka panjang, melainkan menjaga performa, kebugaran, dan visibilitas. Skenario paling masuk akal adalah kontrak hingga akhir musim 2025-2026. Setelah Piala Dunia 2026, ia kembali berstatus free agent. Dan justru di titik inilah, celah Persib Bandung mulai terbuka. Persib tidak perlu bersaing langsung dengan klub-klub Eropa pada fase puncak ambisi Ramos. Persib tidak perlu masuk ke medan perang yang tidak realistis. Sebaliknya, Persib bisa hadir sebagai proyek lanjutan karir, sebuah destinasi prestisius di luar Eropa, sebuah panggung global baru di Asia Tenggara. Jika ambisi Ramos di Eropa berakhir pada 2026, maka tawaran dari Persib justru datang di waktu yang paling logis. Ini bukan transfer instan, ini bukan langkah emosional, ini adalah perencanaan waktu. Memang, jika dibaca dengan logika lama, saga transfer Sergio Ramos ke Persib akan langsung terdengar mustahil. Namun sepak bola modern tidak lagi bergerak dengan satu sumber pendapatan. Dunia sudah berubah. Klub tidak hanya memberi pemain untuk bermain, tetapi juga untuk membangun nilai, pengaruh, dan jangkauan global. Sebelum berstatus free agent, Sergio Ramos terakhir bermain untuk klub Meksiko, CF Monterrey. Beberapa laporan media internasional menyebut gaji Ramos di Monterrey berada di kisaran 4 juta euro per tahun, atau sekitar 70 hingga 80 miliar rupiah per musim. Belum termasuk bonus performa dan klausul amarsial. Angka yang jelas sangat berat jika dibayar murni sebagai gaji pemain oleh klub Indonesia, termasuk Persib sekalipun. Walaupun secara market value saat ini, Ramos hanya berada di kisaran 13 hingga 15 miliar rupiah. Angka tersebut mencerminkan satu hal penting. Ramos bukan lagi aset teknis jangka panjang. Ia adalah aset pengalaman dan simbolik.
Jika Ramos ke Persib, maka skema yang paling masuk akal adalah gaji dasar di kisaran 1 hingga 1,5 juta euro per tahun atau sekitar 17 hingga 25 miliar rupiah per musim. Angka ini jauh lebih rendah dibanding gajinya di Monterrey, namun tetap mencerminkan statusnya sebagai pemain kelas dunia. Kompensasi itu kemudian dilengkapi melalui skema lain, persentase penjualan jersey edisi khusus, keterlibatan dalam kampanye sponsor global, event promosi internasional Persib. Model ini bukan hal baru. Ramos sebelumnya disebut memiliki klausul bagi hasil penjualan merchandise di klub-klub terakhirnya. Dengan skema ini, Persib tidak perlu menjebol struktur gaji internal, sementara Ramos tetap mendapatkan nilai ekonomi yang pantas. Karena Ramos tidak dibayar hanya untuk bermain 90 menit, ia dibayar untuk kepemimpinan, untuk pengalaman elit, untuk mental juara, untuk dampak global. Inilah mengapa kontrak hybrid menjadi satu-satunya jalan agar proyek ini tetap masuk akal secara finansial dan strategis. Tentu saja, tidak ada proyek besar tanpa risiko. Persib harus jujur pada dirinya sendiri. Usia Ramos berarti manajemen fisik yang sangat ketat. Ekspektasi publik harus diarahkan. Struktur gaji tim harus dijaga agar ruang ganti tetap sehat. Namun semua risiko ini bukan penghalang. Ia adalah syarat. Dengan peran yang jelas, komunikasi terbuka, dan ekspektasi yang realistis, resiko bisa menjadi bagian dari strategi, bukan ancaman. Terlepas dari semua rumor dan spekulasi, satu hal tidak bisa dibantah. Persib Bandung hari ini adalah klub yang mapan. Namun sejarah tidak pernah ditulis oleh klub yang hanya puas. Sejarah ditulis oleh mereka yang berani melangkah saat orang lain ragu. Pertanyaannya bukan soal apakah Persib bisa mendatangkan Sergio Ramos atau tidak. Pertanyaannya adalah apakah Persib berani menggunakan momentum ini untuk naik kelas. Dari Bandung, Persib bisa terus menjadi raja lokal, atau perlahan menyiapkan diri menjadi nama yang dikenal dunia. Dan mungkin, sejarah besar memang selalu dimulai dari satu keputusan berani, dari satu langkah yang awalnya dianggap gila, dari satu mimpi yang akhirnya menjadi nyata. Jadi kita tunggu saja, gebrakan apa lagi yang akan dilakukan Persib Bandung. Bukan hanya untuk klub ini sendiri, tetapi untuk wajah sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Karena ketika Persib melangkah, seluruh negeri ikut menoleh. Dan ketika Persib bermimpi, jutaan orang bermimpi bersamanya. Hidup Persib, hidup sepak bola Indonesia.